ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh kemurahan Tuhan saja kita semua masih ada, berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan saja.
Kiranya ibadah kita pada malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, dahsyat dan luar biasa untuk kita semua. Puji Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, sebelum kami mulaikan ibadah kami saat ini, kami datang kepadamu, mohon pimpinan dan pengurapan-Mu kiranya menjadi bahagian kami semua, Tuhan. Ampuni segala dosa kami, baik lewat perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu malam hari ini. Yang kami sembah adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kuduskanlah seluruh kehidupan kami Tuhan, bahkan tempat ini Tuhan kuduskan. Semua media yang kami gunakan Tuhan kuduskan. Semuanya berkenan kepada Tuhan. Pimpin ibadah kami malam hari ini ya Roh Kudus, dari awal sampai berakhirnya. Kehendak-Mu Roh Kudus yang jadi. Segala yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pengurapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu, menikmati sukacita yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan pelihara. Tuhan tiba di tempat ini, kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua bersukacita. Amin. Haleluya. Kita harus bersukacita saudara. Kalau tidak ada sukacita, kita tidak akan menikmati apa-apa dalam ibadah kita. Setuju? Haleluya. Kita harus bersukacita. Dan kita akan rasakan lawatan Tuhan. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu lagu, penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Kalau kita ada pada saat ini, semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Tidak ada daya, tidak ada apa-apa yang kita miliki, hanya karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku.
yang telah menebus segala dosa-dosa kami umat manusia. Hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan kami ada. Terima kasih
ucapan bibirmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan kami ada. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Sebab Engkau telah menyediakan hidup yang kekal buat kami semua umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mengagungkan-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan dalam puji-pujian kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang diagungkan dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu ada di atas kehidupan kami semua Tuhan. Dari awal sampai berakhirnya ibadah kami jadi dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersorak mengagungkan, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekali lagi saya sapa Shalom. Selamat malam buat kita semua. Salam sukacita selalu. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita datang ke baiknya Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan kita, kita semua. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Datanglah Kepada Tuhan, hati bersyukur. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, kita puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita masih mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya, aku memujimu Tuhan.
Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan dimuliakan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan kita rindukan itu terjadi di tempat ini. Kita rindukan hadirat Tuhan hadir melawat kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Haleluya. Firman Tuhan yang akan memampukan kita menjalani hari-hari kita. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sehingga kita menjadi seperti 5 anak darah yang bijaksana. Haleluya.
Roh-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, agar firman-Mu yang kami akan baca, firman-Mu yang kami akan dengarkan, tertanam di dalam hati kami. Berkati setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu, menyenangkan hati-Mu dan memberkati kami semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Haleluya. Selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini adalah atau minggu ini merupakan minggu yang terakhir di dalam bulan yang pertama dari tahun 2026. Anugerah Tuhan bagi kita. Kita masih bernapas, kita masih hidup, kita masih sehat, semua karena anugerah Tuhan. Apa yang akan kita buat selain ucapan syukur kepada Tuhan? Malam hari ini dari mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian. Isilah Tuhan bejana hidupku. Biarlah masing-masing kita membawa bejana hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Allah. Di dalam Yesaya pasal 55, di situ dikatakan, hai engkau yang haus, datanglah dan minumlah. Haleluya. Berbahagialah yang haus, yang lapar akan kebenaran, karena mereka itu akan dijamu dengan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama belajar firman Allah di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu ayat yang ke-9 dan selanjutnya. Nanti ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. 3. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 3. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. 3. Masih. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. 3. Kita baca bersama ayat 16, 2, 3. Ia berkata,
tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Terima kasih, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kebenaran firman Allah kita telah baca malam hari ini. Kalau kita melihat di pasal-pasal yang sebelumnya, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa di padang gurun. Banyak hal yang mereka hadapi, banyak peperangan dan pergumulan yang mereka hadapi, banyak pencobaan yang mereka hadapi. Tetapi di balik dari semua itu, tangan Tuhan selalu turun untuk memberkati, menyertai dan melepaskan mereka dari setiap peperangan. Kalau di dalam pasal yang ke-15 di situ, mereka ada di padang gurun sampai di suatu tempat yang bernama Mara. Di situ tidak ada air. Haleluya, tidak ada air. Mereka bersungut-sungut kepada Musa yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kita percaya bahwa apa yang terjadi bagi bangsa Israel merupakan pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11 di situ dikatakan, semua yang terjadi bagi bangsa Israel itu merupakan pengajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman, supaya jangan kita mengikuti cara mereka yang demikian. Mereka banyak kali memberontak kepada Tuhan, banyak kali mereka bersungut-sungut kepada pimpinannya, kepada Musa yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah sebabnya kadangkala Musa merasa, ya bagaimana, pasti dia tidak senang. Namun Tuhan berkata bahwa sungut-sungut mereka itu bukan kepadamu, tetapi kepadaku, kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, ketika mereka menghadapi masalah, tidak ada air, mereka bersungut. Mengapa engkau membawa kami ke tempat ini? Lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang belantara. Tidak ada makanan. Tuhan memberikan makanan. Dalam pasal 6 dari kitab Keluaran pasal yang ke-16, di situ kita melihat bagaimana Tuhan memberikan manna bagi mereka supaya mereka makan. Mereka minta daging, Tuhan memberikan burung puyuh. Haleluya. Jaminan mereka dari Tuhan sangat terjamin. Bangsa Israel terjamin. Tetapi tidak kurang-kurangnya mereka pun tetap bersungut-sungut. Haleluya. Di sini kita membaca tadi dalam pembacaan kita, melalui orang Amalek, bangsa Israel berperang melawan orang Amalek. Dan apa yang terjadi, kita senantiasa tadi pagi kita mendengarkan bagaimana bangsa Israel berperang dengan orang Filistin. Itu merupakan musuh bebuyutan. Namun kekasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Amalek, bangsa Filistin kepada orang Israel, itu adalah seizin Tuhan. Tidak ada satu peperangan yang terjadi bagi bangsa Israel yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Adalah untuk mengetahui apakah bangsa ini, apakah bangsa Israel ini tetap tunduk, taat dan patuh kepada Tuhan atau tidak. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, bahwa datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit ini dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Haleluya. Musa berpesan kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku
akan berdiri di puncak bukit ini dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Haleluya. Yosua dengan orang-orang yang terpilih telah berperang untuk melawan orang Amalek. Dan apa yang dikatakan Musa kepada Yosua, pilih mereka supaya kamu pergi berperang melawan orang Amalek. Tetapi aku akan naik ke atas bukit dan tongkat Allah akan aku pegang. Haleluya. Artinya apa Bapak Ibu? Yosua dengan orang-orang pilihan berperang dengan orang Amalek. Tetapi ada Musa di atas bukit. Di atas bukit dia berdoa kepada Tuhan. Tentunya dia melakukan tugasnya. Ada tongkat di tangannya, tongkat dan itu melambangkan tongkat berbicara tentang kuasa Allah. Haleluya, kuasa Tuhan. Nah, ketika mereka berperang, saatnya tangan Musa terangkat, orang Amalek dikalahkan, bangsa Israel menang. Tetapi ketika tangan Musa turun, orang Amalek yang menang. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Musa adalah manusia biasa yang lambat laun. Kalau tangan yang tetap terangkat, lambat laun akan menjadi penat. Akan menjadi penat, akan menjadi lemah, lalu turun. Dan kita membaca bahwa kalau tangan Musa turun, orang Amalek yang menang. Tetapi ketika tangan Musa terangkat, maka orang Israel menang. Haleluya. Nah, saya katakan bahwa hal ini tidak mudah. Mengangkat tangan terus menerus itu merupakan suatu hal yang tidak gampang. Tetapi kita membaca tadi bahwa ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa. Mereka mengambil batu supaya Musa duduk di atasnya. Kemudian Harun dan Hur, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Supaya tangan, berarti kemenangan ada di pihak bangsa Israel. Haleluya. Kita melihat bahwa mereka saling menopang di dalam menghadapi musuh ini. Tadi pagi kita mendengarkan ketika bangsa Filistin berperang dengan orang Israel. Maka Daud tidak langsung berperang, tidak. Daud yang telah diangkat menjadi raja. Di dalam pasal 6 dari kitab Samuel, di situ pasal 16. Di situ kita melihat bahwa Daud tidak langsung untuk berperang dengan orang Filistin. Namun dia bertanya kepada Tuhan, akan engkau serahkan ke orang Filistin kalau aku berperang? Satu hal yang patut kita ikuti dan teladani apa yang Daud lakukan. Dia bertanya kepada Tuhan ketika ada masalah, ketika ada peperangan, dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, majulah, akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Haleluya. Jawaban yang pasti, jawaban yang didambakan dan dirindukan oleh Daud waktu itu menjadi jawaban yang pasti. Kemenangan terjadi karena apa? Tuhan yang berperang melawan orang Filistin. Dan Tuhan yang sama yang kita baca di dalam ayat ini berperang melawan bangsa Israel. Ketika orang Amalek mau menghalang-halangi bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dikatakan di bagian lain Alkitab katakan bahwa orang Amalek itu ikut dari belakang
Dan ketika bangsa Israel sudah letih lesu, maka majulah mereka memerangi mereka, bangsa Israel. Di situ kita melihat bahwa bangsa Amalek ini adalah gambaran dari keinginan daging. Ketika kita dikuasai oleh keinginan daging, daging akan menyerang ketika kita dalam keadaan lemah, keadaan letih lesu. Tidak ada kekuatan rohani kita miliki. Apa yang akan membuat kita kuat? Bukan dengan makanan yang kita beli di pasar, bukan dengan menu yang begitu sehat yang kita perlukan. Tidak, tetapi yang membuat kita kuat adalah firman Tuhan. Haleluya. Kita akan kuat dengan kebenaran firman Allah. Rohani kita kuat dengan makanan surgawi, yaitu firman Allah. Nah, kita membaca tadi bahwa ketika bangsa Amalek memerangi bangsa Israel, maka tangan Musa terangkat dan orang Israel menang. Tetapi ketika tangan Musa turun, orang Amalek yang menang. Nah, kita lihat ada dua orang yang menopang akan Musa waktu itu. Mereka mengambil batu lalu mempersilahkan Musa duduk di atasnya. Karena peperangan belum selesai. Peperangan masih berjalan terus. Dan untuk tangan Musa terangkat, saya katakan tadi bahwa tidak mudah, tidak gampang, harus pasti akan lemah. Dia akan rasa penat. Haleluya. Itulah sebabnya Harun dan Hur mengambil batu. Dan Musa duduk di atasnya. Sehingga supaya tangan Musa tetap terangkat. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Mereka menopang tangan Musa. Sehingga tangan Musa tetap terangkat. Berarti kemenangan tetap terjamin. Kemenangan bagi bangsa Israel menjadi bahagianya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kegagalan biasa, hal yang kita wajar kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi ketika ada saudara-saudara kita yang menopang kita di dalam doa, menopang kita di dalam finansial, maka pasti hal yang susah dan sukar yang kita hadapi pasti akan tertolong. Itulah sebabnya mari kita saling menolong, saling menopang di dalam menghadapi pelayanan, khususnya pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Harun dan Hur tidak membiarkan Musa berjuang sendiri, tetapi mereka mengambil inisiatif untuk menopang tangan Musa supaya tetap terangkat. Berarti kemenangan ada di pihak Israel. Dan kita membaca tadi dalam ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Haleluya. Kemenangan yang dialami oleh Yosua dengan rakyat Israel itu harus dituliskan. Musa menyampaikan kepada Yosua supaya dituliskan, supaya itu menjadi peringatan bagi anak cucu mereka. Dan hal ini dilakukan ketika kita mendengarkan perintah dari Tuhan dan kita taati, tentu ada manfaatnya bagi kita. Ada sesuatu yang kita alami karena Tuhan membutuhkan ketaatan kita sebagai orang percaya. Tetapi kadangkala
ini daging memang tidak mudah untuk dikalahkan. Kadangkala kita mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi kadangkala daging berkata tidak, jangan. Tetapi kita harus memerangi itu. Keinginan daging kita harus perangi supaya kita menang. Karena seseorang yang melakukan keinginan dagingnya tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita baca di dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15, apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang keinginan daging. Matius pasal 15. Haleluya. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Haleluya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Haleluya. Hal-hal itu menajiskan orang, siapapun juga. Hal ini dapat menajiskan. Tetapi hati yang sudah dipulihkan, hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, hal-hal ini tentunya tidak akan kita lakukan, tidak akan keluar dari hati kita, sehingga kita dapat menjadi pengiring-pengiring Tuhan yang dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Baik pikiran kita, hati kita dikuduskan oleh Tuhan. Karena firman Allah katakan bahwa peliharalah hatimu terlebih daripada segala sesuatu yang patut dipelihara. Hati ini yang dari dalamnya timbul berbagai-bagai kejahatan harus kita pelihara. Kita pelihara dengan apa? Kita jaga hati kita dengan apa? Tentu kita menjaga hati kita sesuai dengan firman Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dan tidak hanya orang muda, orang tua pun. Kita hanya dapat mempertahankan hidup yang bersih, kelakuan yang bersih, kelakuan yang berkenan kepada Tuhan dengan menjaganya sesuai dengan firman. Daud katakan, maka perkataanmu taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Haleluya. Kalau ada firman di dalam hati kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kebenaran yang kita dengarkan, kebenaran yang kita baca, itu akan menghindarkan kita dari melakukan dosa. Haleluya. Karena apa? Kalau seseorang melakukan dosa, berbuat dosa, tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi dan kita membaca tadi, bagaimana Musa ditopang oleh Harun dan Hur, sehingga tangan Musa tetap terangkat dan kemenangan ada di pihak Israel. Dalam ayat yang ke-15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan orang Amalek turun-temurun. Haleluya. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh bangsa Israel ketika taat kepada firman Allah. Lakukan apa yang Tuhan katakan, firmankan, maka orang Israel mendapatkan kemenangan. Tetapi kalau saja tidak taat dan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kekalahan terjadi.
Demikianlah di dalam perjalanan kita sebagai Israel rohani. Banyak pergumulan, banyak peperangan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan menolong kita supaya dengan peperangan yang kita hadapi dalam hidup ini tidak membuat kita bersungut-sungut, tidak membuat kita mempersalahkan pimpinan, tidak membuat kita mempersalahkan siapa-siapa, tetapi membuat kita untuk percaya kepada Tuhan, mengakui dan menyadari bahwa Tuhan berperang melawan kita. Bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar-besar. Itulah sebabnya peganglah kebenaran ini supaya di dalam hidup kita baik secara berjemaah kita saling menopang, saling mendukung. Dan kalau kita sudah ditolong, kita sudah didukung, kita pun punya tanggung jawab untuk menolong yang lain. Supaya kita saling bertolong-tolongan, saling berkasih-kasihan di dalam jemaat ini. Dan kalau ada saling mengasihi di dalam jemaat ini, firman Allah katakan, orang lain akan melihat bahwa mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Mereka itu adalah umat Tuhan. Mereka itu adalah orang Kristen. Haleluya. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu yang dikasihi, perjalanan iman kita tidak semudah dengan kita membalikkan telapak tangan. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi di balik semua itu, sebagaimana bangsa Israel ketika menghadapi masalah peperangan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan melepaskan. Jangan sampai ada persungutan yang keluar dari bibir mulut kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran ini supaya hidup yang ada kita saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan dimuliakan, Kristus ditinggikan dan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Biarlah hati kita dikuasai oleh firman. Di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18 di situ dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat hati dalam hatiku, tentu Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Tetapi kiranya hati kita disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga ketika ada dosa yang mau menghambat kita, kita minta Tuhan tolong kita, sucikan dan kuduskan hidup kita. Supaya hidup ini senantiasa layak di hadapan Tuhan. Hati kita disucikan, dikuduskan, dijagai oleh firman Allah. Maka kehidupan rohani kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah malam hari ini. Biarlah kita menjalani kehidupan secara berjemaah dengan saling menopang di dalam hidup ini. Betapa indahnya kehidupan ini apabila kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan itu pujian. Tangan kuat yang menopangku. Tentu tangan yang kuat itu adalah tangan Tuhan sendiri yang akan menopang kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saat
kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan, ucapan syukur kami, karena Engkau masih memberikan kami waktu yang terindah menikmati firman-Mu malam hari ini. Dan kami rindu Tuhan, bukan saja menjadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Karena itulah Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu malam hari ini, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya urapi hamba-Mu dengan urapan-urapan yang baru. Di masa tuanya tetap kuat berdiri, karena Tuhan yang menopang. Kami hanya debu, kami tanah, tidak ada apa-apanya Tuhan. Karena itu kami berserah penuh hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, pimpin kami senantiasa, agar kami jangan jatuh ke dalam dosa dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Dan saatnya tiba kami akan bawa korban persembahan kami. Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi. Kami mau lakukan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa korban persembahan kita. Bagi yang bertugas dipersilakan kita nyanyikan lagu Hari Lepas Hari Bertambah-tambah Indahnya. Yesus cinta
kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita hanya dapat mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan kehidupan kita ini untuk memuji-muji dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati korban persembahan kita, dan kita akan mendengarkan kegiatan sepekan. Hari Rabu ada rapat evaluasi dan program kerja jemaat dan pembubaran panitia Natal tahun 2025 pukul 18.30 di tempat ini. Kemudian hari Jumat ada pujian dan penyembahan 6:30 di tempat ini. Kemudian setelah itu ada latihan untuk ibadah raya pertama, dan hari Sabtu latihan kebaktian raya kedua pukul 18. Hari Minggu seperti biasa, kebaktian raya pertama tetap pukul 8.30, kebaktian raya kedua 6:30 malam. Untuk pelayan-pelayan nanti di share di grup. Demikian jadwal kegiatan kita sepanjang minggu ini. Tuhan terus memberkati, menolong dan mengurapi kehidupan kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Cari Wajah-Mu, Temukan Kasih-Mu. Sebentar Ibu Gembala akan tutup kita dalam Ku
perlindungan kami. Dan Engkau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Tilik umat-Mu yang hadir malam hari ini. Mereka datang karena membutuhkan Engkau, membutuhkan pertolongan-Mu di dalam hidup ini. Sebab itu mari, biarlah kiranya mereka pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami hanya kuat kalau firman-Mu ada dalam hati kami. Kami hanya tertolong kalau Tuhan yang menolong kami. Itulah sebabnya Bapa, setiap umat yang hadir malam hari ini, dari orang tua, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi dalam kandungan, telah diberkati oleh Tuhan. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan, lipat gandakan apa yang diusahakan, supaya mereka tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Diberkati dalam usaha, baik di toko, bahkan usaha apapun juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, sucikan dan ampuni. Dan apa yang kami lakukan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami. Hal-hal yang terjadi di bangsa ini, kami mohon pertolongan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan bagi aparat keamanan TNI Polri, bahkan bagi pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di pelosok desa, semua diberkati oleh Tuhan, dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, pulang bersama dengan umat-Mu kembali ke rumah. Dan biarlah kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel. Tuhan menjadi pagar api berkeliling setiap keluarga anak-anak ketebusan-Mu. Semua akan beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.